Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang pertama ada pengertian. Gempa bumi atau getaran seismik adalah gerakan pada permukaan bumi yang disebabkan kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gempa disebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Klasifikasi gempa berdasarkan faktor penyebabnya. Gempa berdasarkan faktor penyebab terjadinya dapat dibedakan menjadi 4 jenis seperti berikut. A. Gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan olehnya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi terjadi di zona batas antar lempeng di patahan yaitu saluran Mediterania yang sistem Pasifik. B. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan aktivitas gunung berapi. Gempa ini terjadi baik sebelum sesama atau setelah gunung api meletus. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung berapi. C. Gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan batuan. Biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penebangan. D. Gempa tumbukan. Gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908. Akibatnya adalah terjadi lubang yang sangat besar, menyerupai sebuah kawah. 2. Pengaruh gempa terhadap kehidupan. Gempa adalah salah satu tenaga endogen yang memengaruhi bentuk muka bumi. Oleh karena itu, gempa berdampak langsung pada deformasi lapisan bumi, akan sangat bergantung pada arah dan kekuatan tenaga endogen itu sendiri. Kerusakan berat timbul dari gempa tidak hanya memberikan dampak bagi lingkungan fisik tetapi juga kehidupan sosial. Dahsyatnya dampak yang diakibatkan oleh gempa mengakibatkan kejadian gempa digolongkan sebagai salah satu bencana yang harus diwaspadai karena dapat juga menyebabkan tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, yakni tesu, pelabuhan, dan nami, gelombang laut. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan tsunami. Contohnya gempa berkekuatan besar seperti yang terjadi di Aceh tahun 2004. Lebih besar dari 6 SR. Pusat gempa berada di dasar laut dengan pusat gempa yang dangkal dan adanya lokasi kerak bumi bawah laut. Gerakan partikel pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang ada di atasnya. Pada akhirnya di pantai akan menjadi gelombang besar yang disebut tsunami. 2. Saat berada di luar rumah. Menjauh dari dinding karena ada kemungkinan akan roboh. Waspada akan jatuhnya pohon, papan, rak, lampu, dan pencahayaan kaca. 3. Tindakan mitigasi bencana gempa bumi. Untuk mengurangi resiko yang disebabkan oleh bencana, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mitigasi. Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 2. Persiapan keamanan dalam rumah seperti meletakkan perabot rumah dengan posisi yang benar. Tidak meletakkan barang yang berat di tempat yang tinggi. Tidak menghalangi pintu keluar dengan
berbagai perabotan. Tindakan yang dilakukan saat terjadi gempa bumi. 1. Saat berada di dalam rumah, lindungi kepala Anda di bawah meja yang kuat dari bawah meja. Jika tidak ada meja, lindungi dengan bantal atau kursi. Hati-hati saat keluar rumah atau gedung, perhatikan bangunan dan barang-barang di sekitar. Bisa jadi barang-barang dan dinding bangunan mulai berjatuhan. Setelah guncangan melemah, segera matikan listrik. C. Tindakan yang dilakukan setelah gempa bumi. 1. Amati keadaan sekitar seperti keadaan rumah, api, kompor, dan listrik. 2. Dapatkan informasi dari TV, radio, atau internet. 3. Hati-hati terhadap kemungkinan munculnya gelombang tsunami jika Anda berada di kawasan pantai. 4. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman, saling bertukar informasi, dan saling menolong. Dari kelompok kami, wassalamualaikum.